Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, Jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing, masih Anung Gauro. Kali ini saya akan bahas tentang penyakit yang mungkin semua orang alami. Walaupun sebenarnya penyakit itu pada dasarnya tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Selama manusia itu masih mau mengikuti bisik organ tubuh, tuntutan organ tubuh, orang itu sehat. Bisanya sakit itu karena kita tidak pernah menghiraukan bisikan tubuh, misalkan contoh lambung, di saat dia menuntut ingin masukkan makanan, maka dia nagih dengan cara perih perut. Nah, kadang kita itu menahan dari semua itu, kita tahan, nah, akhirnya itulah yang akhirnya jadi koslet, justru akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, begitupun dengan yang lain, misalkan otak pun sama. Otak pun kalau kekurangan makanan, dia pun akan jadi penyakit juga, akan darah tinggi misalkan, atau sering kehausan karena kekurangan makanan. Kekurangan makanan di sini bukan berarti kita makan harus banyak, bukan. Artinya makanan yang kita makan itu harus bervitamin, ya, harus bervitamin dan bergizi. Nah, makanan apa yang bervitamin dan bergizi itu tadi? Makanan kalau sudah dibumbui MSG atau esen, dia tidak ada vitaminnya lagi, tidak ada gizinya lagi. Nah, itu tidak bisa diserap oleh tubuh dan akhirnya tubuh menjadi kekurangan makanan. Dan kekurangan makanan itu akhirnya bisa menimbulkan darah tinggi dan otak lemah, tidak bisa dipakai bekerja, tidak bisa bekerja lagi karena tidak ada zat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, air pun sama seperti itu. Nah, maka di sini saya akan jelaskan bagaimana penyakit-penyakit itu ada. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi itu semua? Nah, dengan cara yaitu tadi, kita makan harus yang bergizi dan bervitamin. Yang penting alami, jangan sampai tercampur esen atau jangan terlalu gurih, agar makanan itu bisa diserap oleh tubuh. Kalau makanan bisa diserap oleh tubuh, makanya akhirnya otak kita bisa bekerja dan tubuh kita akhirnya memberitahu dengan caranya masing-masing. Nah, akhirnya mereka bisa nyerap makanan dan makan masing-masing. Kalau mereka terturuti, ya, keturutan apa yang jadi makanannya, maka kita tidak akan timbul penyakit. Karena kita berbenturan, bertolak belakang dengan apa yang dimau oleh organ tubuh, akhirnya koslet dan akhirnya jadi penyakit. Kalau kalian misalkan punya rasa ngeluh atau otak pegel segala macam, itu adalah salah satu penyakit dari zat makanan tadi yang kurang. Itu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara mengatasinya adalah harus kita tekan 6 jari di bawah pusar. Nah, akhirnya kita angkat satu, yang satu bergerak, dan yang satu pegang ke tulang gitok atau tulang naga. Nah, setelah itu perlu juga dada kita ini kita totokin pakai jempol ini supaya menjadi longgar dan
peredaran darahnya menjadi lancar dan kita akan sembuh dari sebuah penyakit itu. Terus kalau bisa minum jamu pahitan, tapi itu hanya sebagai sarana ya, bukan obat, sarana saja supaya kuat. Nah, atau pundaknya bisa kita urut pelan-pelan atau kita balurin beras kencur. Itu adalah salah satu untuk penyakit yang ngeluh tadi ya, ngeluh atau linu-linu atau otaknya yang kerasa sakit gitu misalkan. Kalau ini sudah ditotokin begini ya, dada ini kita tusukin begini ya, itu akan sehat, longgar, dada kita longgar. Itu untuk penyakit ngeluh. Dan coba jamu yang pahit. Terus kalau kita misalkan sering kehausan, sama itu yang efek yang saya bilang tadi adalah akibat kurang cairan atau kurang makanan yang diserap oleh otak, akhirnya kita juga mempunyai penyakit yang sering kehausan tadi. Dan kalau orang sering kehausan misalnya seperti itu, akhirnya darah kita jadi naik ya. Itu yang disebut jadi darah tinggi. Karena apa? Karena tidak ada yang diserap oleh darah, tidak ada yang dimakan oleh darah. Nah, akhirnya darah itu cari makan sendiri, bergerak sendiri. Nah, akhirnya timbulnya di kita jadi pusing ya, pusing atau darah naik ya, darah tinggi. Nah, lalu bagaimana caranya itu? Yaitu sama seperti yang saya bilang tadi, di bawah pusar kita tekan 6 jari yang tadi atau 3 jari, nah naik ya, angkat, dan terus kita pegang di ula-ula. Nah, terus ula-ula itu adalah tulang naga. Nah, setelah itu baru kita minum jamu pahitan. Dan ini pantangannya adalah kita tidak boleh mikir yang berat-berat atau membaca terlalu lama misalkan, atau sering melihat sesuatu terlalu lama. Itu tidak boleh, karena bisa stres atau bisa pingsan, dia bisa lemas ya, karena terlalu tingginya pegangan. Makanya saya anjurkan sekali semua bentuk makanan yang kita makan harus bervitamin dan bergizi, agar supaya gula darah kita tidak naik. Dan syarat yang lain adalah kita harus bisa tenang, yaitu dengan cara adem, ayem, tentram ya. Tidak boleh ada perasaan-perasaan yang lain. Itu untuk darah naik ya. Untuk penyakit yang lain, misalkan penyakit lain itu apa? Panastis. Panastis itu kalau bahasa sekarang itu adalah panas dingin ya. Panas dingin itu disebabkan apa? Panas dingin ini disebabkan masih sama seperti tadi sebenarnya, proses masalah darah tadi, darah atau angin. Sebenarnya orang yang sakit panas dingin itu sebenarnya luarnya saja yang panas, tapi dalamnya dingin, karena ada pembakaran darah dari luar, tapi dari dalam cairannya kurang, sehingga menjadi orang itu adalah jadi panas dingin. Yaitu bagaimana caranya? Ya, walaupun sebenarnya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak ada kalau kita bisa nuruti kemauan organ tubuh kita, jangan dibantah. Kebanyakan kita ini selalu menolak apa yang menjadi kemauan organ tubuh, yaitu seperti itu. Nah, untuk panas dingin ini atau panastis bahasanya sama seperti tadi, kita tekan pelan-pelan ya di bawah pusar ini
ya, tetap masih 6 jari ya. Nah, setelah tekan pelan-pelan selama 5 menit ya, terus kita pegang di sebagian mana yang tangan kita bergerak nih kemana, peganglah itu ya, dan tekannya tetap harus 5 menit. Jamunya apa? Sarana obatnya misalkan ramuannya lah ya. Itu adalah madu sama cuka ya. Madu sama cuka ya. Nah, jadi ukuran cukanya itu berapa? Ukuran cukanya adalah 5 sendok ya, 5 sendok. Bahkan minum pagi sore ya, ada 2 kali. Dan itu diminum tiap hari sampai kita sembuh ya. Kalau sudah itu dijalani, itu akan cepat hilang. Cuman masalah di sini, orang itu kadang-kadang tidak bisa bedain mana panas dingin dan mana yang panas benar ya. Kalau misalkan yang panas, nah, itu bisa kalau panasnya tidak turun gitu, bukannya panas dingin, itu bisa dikompres bagian ini apa namanya, bagian kepala kita kompres, atau kita kasih jeruk pecel sama cuka aja, itu untuk orang yang panas ya, khusus yang panas. Terus kalau bisa ya, ini saran ya, tidur jangan terlalu kebanyakan tidur miring kiri ya, jangan terlalu kebanyakan tidur kiri. Itu bisa jadi penyakit, karena kenapa? Peredaran darah kita tidak lancar ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus sambil dipegang, misalkan gini ya, kita kan tidur kan kebanyakan tanpa sadar gitu, sering miring kiri. Nah itu peredaran darah kan nggak lancar ya. Nah, kalau sudah begitu, kadang di luar kesadaran ya, kita harus misalkan begitu bangun, pegang ini ya, apa namanya, urat saraf yang di sini ini harus kita pegang selama 5 menit. Jadi setelah bangun tidur tuh, kalau misalkan tadinya kita bangun kok tahu kita ini kok tidurnya banyakkan ke kiri gitu, miring kiri. Nah itu setelah bangun kita jangan buru-buru aktivitas atau kamar mandi atau keluar gitu atau sarapan. Baik jangan, kita duduk dulu, kita pegang ini 5 menit. Nah setelah itu baru kita beraktivitas. Dia sampai kerasa hangat ini kita pegang. Nah sampai benar-benar kerasa sembuh. Nah ini penyakit yang disebut ini panas tis atau panas dingin atau panas demam, itu bisa mempengaruhi BAB-nya pun jadi sakit ya, jadi susah. Makanya ya obatnya itu tadi sudah saya katakan ya, untuk makan misalkan ya jangan terlalu gurih, terus dibiasakan makan pepaya kalau bisa sama bijinya supaya BAB-nya bagus ya. Untuk bab pengobatan andum kawruh ini sementara cukup sampai di sini. Lain kesempatan akan saya lanjut. Selamat berjumpa lagi, masih andum kawruh bersama Ujang Rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.